Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah pemeriksaan cermat, Shane bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa di permukaan cincin ini sebenarnya ada lapisan cahaya keemasan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang, melindungi cincin ini. Dari jimat-jimat misterius itu, Shane dapat mengenali bahwa itu adalah jimat yang unik untuk formasi. Namun, yang membuat curiga adalah mengapa jimat yang digunakan oleh formasi akan muncul di sebuah cincin. Dengan keraguan di hatinya, Shane bermaksud untuk menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin itu. Namun, saat kekuatan spiritual Shane mendekati cincin itu, tiba-tiba cincin itu memancarkan cahaya keemasan yang terang. Itu benar-benar menolak kekuatan spiritual Shane. Jika kekuatan spiritual Shane tidak cukup kuat, kemungkinan besar dia akan terluka. Merasakan hal ini, Shane tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa cincin ini benar-benar memiliki kemampuan yang begitu mendominasi. Itu memang layak menjadi karya seorang ahli formasi. Kemampuan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang alkemis. Dari kekuatan pantulan cincin ini, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pasti ada semacam benda yang sangat berharga di dalam cincin ini. Untuk membuka cincin ini, diperlukan metode khusus. Sayangnya, setelah kematian Su Songming, metode yang digunakan untuk membuka cincin ini secara alami tidak ada. Sekarang, jika Shane ingin membuka cincin ini, metode terbaik adalah dengan menghancurkan formasi yang melilit lapisan luar cincin dengan paksa. Meskipun pertahanan formasi ini tidak buruk, dengan kekuatan spiritual yang kuat dari seorang alkemis tingkat 3, Shane memiliki keyakinan mutlak. Berdasarkan dugaan Shane, ia hanya membutuhkan 2 atau 3 kali benturan spiritual untuk menghancurkannya dengan paksa. Pada saat itu, semua yang ada di dalam cincin ini secara alami akan muncul di hadapan Shane. Sambil menyipitkan matanya, kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Segera setelah itu, Shane merentangkan telapak tangannya dan meletakkan cincin putih susu itu di ruang kosong di depannya. Dengan sebuah pikiran, manik jiwa di antara kedua alisnya tiba-tiba bergetar hebat. Seketika, sejumlah besar kekuatan spiritual dengan cepat menyembur keluar dari pikirannya seperti badai. Kekuatan spiritual yang sangat besar itu dengan gila-gilaan terkondensasi di bawah kendali Shane. Pada akhirnya, itu berubah menjadi 3 bor besar yang mengikuti pikiran Shane dan dengan keras menghantam cincin itu dari 3 arah yang berbeda. Seketika, suara dengungan yang membuat jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk menyebar. Dalam sekejap, seluruh ruangan tempat Shane berada bergetar. Jika bukan karena Shane yang menghentikannya, kemungkinan besar suara dengungan itu sendiri akan menyebabkan sejumlah orang di klan Fang menderita luka-luka yang sulit disembuhkan. Di bawah keributan besar ini, cahaya keemasan yang awalnya berkilauan di permukaan cincin putih susu itu tiba-tiba meredup sedikit. Seperti yang diharapkan Shane, cincin ini masih tidak dapat dengan mudah menahan serangan kekuatan spiritual seorang alkemis peringkat 3. Senyum di sudut mulut Shane semakin mengembang saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, ekspresi di wajahnya menjadi semakin tajam. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan 3 bor spiritual sekali lagi menghantam cincin dengan keras. Tabrakan itu sekali lagi menyebabkan cincin itu bergetar hebat. Formasi yang terkumpul di bagian luar cincin juga dengan cepat meredup. Sebelum suara dengungan itu menghilang, Shane sekali lagi mengendalikan 3 mata bor dan menghantamkannya dengan keras ke permukaan cincin yang bergetar hebat. Formasi redup itu langsung meledak, dan jimat emas yang terdistorsi pada cincin itu juga redup. Setelah melakukan ini, sebagian dari kekuatan spiritualnya juga mengalir ke dalam cincin putih susu di depannya. Pikiran Shane juga memasuki ruang di dalam cincin. Hal pertama yang terlihat di matanya adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Di bawah cahaya keemasan ini, mata Shane tanpa sadar menyipit. Setelah beberapa tarikan nafas, dia akhirnya perlahan mengangkat matanya dan melihat ke ruang di depannya. Seluruh ruangan itu jauh lebih sempit dari yang diperkirakan Shane. Paling-paling, itu mirip dengan ruang penyimpanan cincin penyimpanan kelas menengah. Namun, karena cincin ini dibawa oleh Su Songming, Shane yakin bahwa cincin itu tidak berguna seperti kelihatannya. Benar saja, saat mata Shane mengamati bagian dalam ruang ini, ruang di depan Shane mulai terdistorsi tanpa peringatan apapun. Melihat ini,
Wajah Shoyan tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dia dengan tenang menunggu perubahan di ruang di depannya. Setelah beberapa saat tarikan nafas, ruang terdistorsi di depan Shoyan akhirnya berangsur-angsur stabil. Pada saat ini, benda yang muncul di hadapan Shoyan bukanlah benda nyata. Sebaliknya, itu adalah bayangan ilusi seukuran telapak tangan. Gambar ilusi itu sangat padat. Selain fakta bahwa gambar itu tidak memancarkan aura apapun, gambar itu tampak seperti objek nyata. Melihat gambar di depannya, wajah Shoyan dipenuhi kecurigaan sambil mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada benda seperti itu di benua ini. Apa yang muncul di depan Shoyan adalah bunga dengan 6 kelopak. Seluruh bunga itu terbungkus dalam warna putih salju murni. Warna putihnya begitu murni sehingga orang tidak tahan menyentuhnya. Seolah-olah orang takut menodainya. Hanya di bagian tengah bunga terdapat titik-titik ungu seukuran ibu jari yang menghiasi seluruh bunga. 6 kelopak bunga itu seperti trompet yang terbuka keluar. Dari kelihatannya, bunga itu seolah-olah ingin merangkul seluruh dunia. Tentu saja, dengan pengalaman Shoyan, meskipun ia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Shoyan memiliki sedikit pemahaman tentang bunga ini dari buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu-satunya hal yang tidak berani dikonfirmasi oleh Shoyan saat ini adalah mengapa bunga ini memiliki 6 kelopak? Bunga Fusang. Shoyan menatap bunga di depannya dengan serius. Kedua alisnya saling bertautan erat. Bunga Fusang. Sungguh tidak disangka, ternyata ada bunga Fusang di dunia ini. Tubuh Shoyan tertegun saat dia berdiri di tempat yang sama di dalam ruang cincin itu. Bunga Fusang, jika ini ditempatkan di benua Doki, itu adalah sesuatu yang telah menghilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu telah disebut punah dan merupakan objek ilahi yang tidak dapat ditemukan lagi di dunia ini. Namun sekarang, benda yang bisa disebut punah ini benar-benar muncul di hadapan Shoyan. Meskipun ini hanya sebuah gambaran, tetap saja membuat orang sulit menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraan di dalam hati. Bunga Fusang tumbuh dari pohon roh kuno Fusang. Itu adalah salah satu harta karun langka di dunia ini. Kemunculan bunga ini pasti akan menimbulkan kegemparan di benua ini. Tentu saja, kecuali jika berita itu benar-benar tersebar. Secara umum, situasi seperti ini sama sekali tidak mungkin. Ini karena saat bunga Fusang muncul, bunga Fusang akan diperebutkan oleh semua orang dalam waktu singkat. Sebelum berita itu menyebar, bunga Fusang pasti sudah jatuh ke tangan seseorang dan menghilang. Pohon roh kuno Fusang bersama dengan pohon kuno Bodhisattva dan pohon para saudara disebut sebagai 3 pohon dewa besar di dunia ini. Di masa lalu, Shoyan telah melihat informasi yang berkaitan dengan pohon roh kuno Fusang di banyak buku kuno. Semua buku kuno itu dengan jelas menyatakan bahwa bunga Fusang memiliki 5 kelopak. Namun, bunga Fusang yang muncul di hadapan Shoyan saat ini sangat berbeda dari apa yang diketahuinya. Itu adalah bunga Fusang dengan 6 kelopak. Ini juga salah satu alasan mengapa Shoyan tidak berani memastikan identitas bunga ini untuk waktu yang lama. Mengapa bunga Fusang muncul di cincin ini? Setelah pulih, Shoyan sekali lagi memusatkan perhatiannya pada poin terpenting. Mengapa gambar bunga Fusang muncul di cincin ini? Mengapa Su Songwing bisa membawa cincin ini bersamanya? Di manakah letak bunga Fusang yang tersembunyi di dalam cincin ini? Shoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Sepasang matanya yang hitam pekat tiba-tiba menyala dan keterkejutan di hatinya tak terkira. Jika memang begitu, asal dia mengikuti tuntunan cincin itu dan memperoleh bunga Fusang, bukankah dia akan mendapatkan kesempatan besar itu dengan cuma-cuma? Pohon roh Fusang kuno sama terkenalnya dengan pohon Bodhisattva kuno, atau bahkan melampauinya. Tentu saja, pohon ini memiliki kelebihannya sendiri. Tidak seperti kemampuan pohon Bodhisattva kuno untuk membantu orang membuat terobosan. Karakteristik terbesar dari pohon roh Fusang kuno adalah bahwa ia mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual semacam ini terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bunga Fusang dan pohon roh Fusang kuno secara alami mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual yang sangat murni. Oleh karena itu, bunga Fusang tidak diragukan lagi, merupakan harta yang paling berharga bagi para alkemis dan ahli formasi. Selama seseorang dapat memperoleh bunga Fusang, itu berarti bahwa kekuatan spiritual seseorang akan melambung tinggi. Pada saat itu tidak hanya akan membawa peningkatan kekuatan seseorang, tetapi bahkan status seseorang juga akan meningkat secara kualitatif. Pada saat itu, banyak sekali faksi kuat yang akan tergerak. Sekte dan faksi yang kuat juga akan mengeluarkan cabang zaitun atau bahkan merendahkan diri untuk mengundang seseorang. Tentu saja, jika seseorang dapat bergabung dengan Piltover, itu pasti akan membawa kemuliaan yang lebih besar. Semua orang bersikap sopan saat mereka berjalan di benua atas nama Menara Pil.
Bagi seorang alkemis biasa, ini melambangkan kemuliaan tertinggi. Tentu saja, hal ini tidak menarik perhatian Shoyen. Setelah menarik napas dalam-dalam, Shoyen memfokuskan perhatiannya. Tatapannya sekali lagi menatap gambar bunga fusang di depannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Selain itu, dia bahkan lebih penasaran. Jika itu hanya sebuah gambar, Shoyen tidak akan bisa menemukan bunga fusang. Tepat ketika hati Shoyen dipenuhi dengan kecurigaan, gambar bunga fusang di depannya sekali lagi mulai terdistorsi. Mata Shoyen terfokus. Dia mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah bunga fusang yang perlahan-lahan berubah bentuk. Tenggorokannya sedikit bergulung dan dia tidak bisa menahan rasa gugup. Dia berharap bunga fusang di depannya akan memenuhi harapannya. Setelah ruang terdistorsi secara bertahap, bunga 6 kelopak telah berubah bentuk dalam sekejap mata. Tidak hanya kehilangan penampilan aslinya, bahkan bayangan bunga pun tidak terlihat. Shoyen menjadi lebih fokus selama penantiannya singkat dan mencemaskan ini. Tatapannya menatap tajam ke ruang terdistorsi di depannya. Setelah belasan nafas, ruang yang terus-menerus terdistorsi di depannya kembali stabil. Kali ini, apa yang muncul di depan Shoyen adalah kartu nama khusus seukuran telapak tangan. Itu bukan ilusi, melainkan entitas nyata. Struktur keseluruhan kartu nama itu tampak mirip dengan kartu nama ketua alkemis Shoyen. Keduanya terbuat dari logam khusus. Satu-satunya perbedaan adalah ada banyak jimat yang terukir pada kartu nama ini. Itu ada simbol dari master formasi. Di bagian belakang kartu nama ini, kata-kata emas mulia dituliskan dengan jelas dan dalam. Emas mulia. Shoyen bergumam pelan. Dia sepertinya pernah melihat dua kata ini di suatu tempat sebelumnya. Segera setelah itu, Shoyen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah peta kulit muncul di tangannya. Setelah memeriksanya dengan cepat, Shoyen segera menemukan tempat yang berhubungan dengan kata-kata emas mulia. Kota emas yang mulia. Shoyen sedikit mengernyit, merasakan sedikit terkejut dalam hatinya. Kota emas yang mulia, ada tempat berkumpulnya master formasi di wilayah barat. Dilihat dari kartu nama ini, apakah bunga fusang akan muncul di sana? Para alkemis memiliki persekutuan alkemis mereka sendiri, dan master formasi tentu saja memiliki wilayah mereka sendiri. Hanya saja, wilayah itu tidak sebesar wilayah alkemis. Kota emas mulia ini kebetulan menjadi tempat berkumpulnya master formasi di wilayah barat. Tiba-tiba, ruang kosong di depan Shoyen sekali lagi menjadi terdistorsi, sementara hatinya merasa terkejut dengan lokasi bunga fusang. Shoyen buru-buru meraih kartu nama di depannya sebagai tindakan pencegahan. Setelah itu, dia memfokuskan perhatiannya dan melihatnya. Setelah beberapa lama, hasilnya adalah deretan kata-kata. Isi umumnya telah menjelaskan bahwa bunga fusang berada di kota Jingyao. Namun, jika dia ingin mendapatkannya, dia harus mendapatkannya melalui pelelangan di pelelangan kota Jingyao yang akan diadakan 3 bulan kemudian. Pada akhirnya, Shoyen tanpa daya menarik kekuatan spiritualnya dari cincin itu. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan kartu nama. Itu bisa dianggap sebagai hal yang paling berguna dan juga paling tidak berguna yang diperoleh Shoyen kali ini. Meskipun dia telah menemukan bunga fusang, pada akhirnya itu mungkin bukan miliknya. Meskipun dia tahu lokasinya, dia tidak dapat menyentuhnya. Mungkin tidak ada yang lebih tidak tertahankan daripada ini. Namun, memiliki berita lebih baik daripada tidak sama sekali. Semuanya masih awal. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan memiliki bunga fusang hingga saat-saat terakhir. Dengan sedikit harapan di hatinya, Shoyen menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum tipis. Seketika, tubuhnya bergerak, melompat dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu. Karena masalah Shoyen sudah selesai untuk sementara, tidak perlu terburu-buru ke makam kuno Tianju. Tidak ada salahnya pergi ke kota Jingyao untuk mencobanya. Bagaimanapun, itu adalah tempat berkumpulnya para ahli dari wilayah barat. Terlepas dari apakah itu untuk pengalaman atau kekuatan Shoyen sendiri, itu akan sedikit banyak membantu. Dia tentu tidak akan mudah melewatkannya. Setelah keluar dari pintu, Shoyen baru saja menutup pintu dan berbalik. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Dia mengangkat matanya dan melihat Fang Ruyan berdiri di depannya. Sampai saat ini, Shoyen telah sepenuh hati memikirkan bunga fusang dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ada seseorang di luar pintu. Kemunculan tiba-tiba wanita muda itu hampir menyebabkan Shoyen mengaktifkan doki di tubuhnya. Ketika Fang Ruyan melihat Shoyen terkejut, ekspresi panik muncul di wajahnya. Dia baru saja akan membuka mulut untuk bertanya ketika tatapan Shoyen tertuju padanya, menyebabkan dia menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, Shoyen juga pulih dari rasa takut sebelumnya. Dia mengerutkan bibirnya tanpa daya dan jantungnya berdebar-debar saat dia menyapu pandangannya ke dada wanita muda yang sedikit naik turun itu. Seketika, wajah Shoyen tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah.
ia terbiasa mengusap hidungnya dengan tangannya dan batuk 2 kali. Baru kemudian, Shoyan bertanya, Nona Fang, apakah ada sesuatu yang kamu cari dariku? Ucap Shoyan. Ruyan tidak berani. Ayahku yang memintaku untuk mengundangmu menghadiri jamuan makan di klan kita. Fang Ruyan buru-buru membungkuk hormat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tampak sangat hormat. Jika sebelum Shoyan membunuh beberapa elit Dodi itu, Fang Ruyan masih berani marah padanya. Sekarang, setelah dia menyaksikan kekuatan Shoyan, dia pasti tidak akan berani main-main dengan Shoyan, bahkan jika dia diberi banyak keberanian. Kalau tidak, begitu Shoyan marah, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita malapetaka. Oh, jamuan makan klan ya? Rasanya agak tidak masuk akal bagiku untuk menghadiri jamuan makan seperti itu, ucap Shoyan. Jamuan klan adalah jamuan yang hanya bisa dihadiri oleh anggota klan yang sama. Jamuan seperti ini sangat dihargai dalam sebuah klan. Siapapun yang bukan anggota klan tidak diizinkan untuk hadir, apalagi diundang. Apa tujuan tindakan Fang Cheng? Tuan, tidak perlu bersikap sopan. Kamu telah menyelamatkan seluruh klan Fang. Ayah dan beberapa tetua telah lama memperlakukanmu sebagai salah satu klan kami. Selain itu, ayah juga mengatakan bahwa jika Tuan Shoyan tidak hadir hari ini, perjamuan klan pasti tidak akan dimulai. Fang Ruyan tampak takut Shoyan akan menolaknya. Jadi dia berkata banyak hal dalam satu tarikan nafas. Kata-kata ini membuat Shoyan agak terdiam. Dengan kata lain, dia bahkan tidak punya alasan untuk menolak. Tampaknya, perjamuan klan ini tidak dipersiapkan untuk anggota klan Fang. Sebaliknya, ini adalah perjamuan Hongmen untuknya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, sekilas, cahaya langsung terpancar di mata Shoyan. Namun, dia langsung membuka mulutnya dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, karena kepala klan Fang telah mengundangku dengan sangat baik. Akan agak tidak sopan jika aku tidak pergi. Ayo berangkat. Shoyan tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergerak. Di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, dia memimpin dan berjalan menuju tempat di mana semua orang dari klan Fang berkumpul. Fang Ruyan mengikutinya dari belakang. Ngomong-ngomong, tepat saat dia melangkah pertama kali, sebelum langkah keduanya mendarat, Shoyan tiba-tiba berbalik. Hal ini membuat wanita muda di belakangnya ketakutan. Dia mundur 2 langkah. Kemudian, Shoyan tersenyum dan berkata, lebih baik kau tidak memanggilku Tuan. Agak canggung mendengarmu memanggilku seperti itu. Panggil saja aku dengan namaku, ucap Shoyan. Setelah berbicara, tanpa menunggu wanita muda itu sadar kembali, Shoyan memimpin dan segera berjalan menuju tempat berkumpulnya anggota klan Fang. Di belakangnya, pipi wanita muda itu memerah saat dia menggumamkan nama Shoyan. Kemudian, dia buru-buru mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat, Shoyan dan Fang Ruyan tiba di tempat para anggota klan Fang berkumpul. Ini adalah tempat latihan klan Fang yang biasa. Namun, hari ini adalah tempat diadakan jamuan makan klan. Ketika semua orang yang hadir melihat Shoyan, semua orang segera berdiri dan menghadap Shoyan. Bahkan Fang Cheng dan para tetua klan Fang di depan kerumunan berdiri dan menghadap Shoyan. Kemudian, semua orang dengan hormat menyapa Shoyan secara serempak. Melihat ini, hati Shoyan tak kuasa menahan rasa terkejut. Tindakan orang-orang ini benar-benar membuatnya merasa kewalahan. Setelah membalas salam satu persatu, Shoyan melangkah maju dengan Fang Ruyan di belakangnya. Bersama-sama, mereka tiba di sisi Fang Cheng. Di tempat ini, kursi telah disiapkan untuk mereka berdua. Mereka kebetulan berada di sebelah kiri dan kanan Fang Cheng. Setelah Shoyan duduk, yang di sebelah kiri adalah Yuan King. Baru setelah Shoyan duduk, orang-orang lain yang hadir juga duduk satu demi satu. Hahaha, Tuan Shoyan, jamuan makan ini seharusnya sudah dipersiapkan sejak lama. Namun, Tuan Shoyan telah menyendiri selama setengah bulan. Kami juga takut mengganggu Tuan, jadi kami tidak pernah memulainya. Sekarang, Tuan Shoyan telah tiba. Kami semua dapat dianggap hadir. Hahaha. Duduk di samping Shoyan, Fang Cheng tersenyum sambil menghadap Shoyan. Pada saat yang sama, ia mengangkat cangkir anggurnya dan menghadap Shoyan serta meneguknya dalam sekali teguk sebagai permintaan maaf. Setelah itu, Yuan King dan beberapa tetua klan Fang dan bahkan Fang Ruyan tidak dapat menghindarinya. Dengan sangat cepat, Shoyan dan beberapa orang di sampingnya mulai mengobrol bersama. Hal ini terutama berlaku untuk Fang Cheng. 3 kalimatnya tidak meninggalkan Shoyan, sementara 2 kalimatnya seperti Ruyan. Kata-katanya selalu beralih antara Shoyan dan Ruyan, menyebabkan orang tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau apakah dia melakukannya dengan sengaja. Hati Shoyan dipenuhi kecurigaan saat dia mendengarkan. Selama waktu ini, dia terus mengerutkan kening dan tatapannya sesekali melihat ke arah Yuan King. Melihat ini, Yuan King tersenyum canggung, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, wajah cantik Fang Ruyan telah memerah karena apa yang dikatakan Shoyan. Tidak diketahui apakah itu karena dia minum anggur atau karena alasan lain.
Namun, sepasang mata cantik yang dia gunakan untuk menatap Shoyen, tanpa sadar mengungkapkan suasana musim gugur. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.